Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Arfan Hadi. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sharing sedikit tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, yakni A. Konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua atau B, prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Ketiga atau C, yakni jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Yang kedua, pelaksanaan. Asesmen diagnostik non-kognitif adalah asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial, emosi peserta didik, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga peserta didik, mengetahui latar belakang pergaulan peserta didik, dan mengetahui gaya, karakter, serta minat peserta didik. Yang ketiga, tindak lanjut. Pada tahap tindak lanjut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru, di antaranya, yakni pertama, mengidentifikasi peserta didik dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan peserta didik serta orang tua bila diperlukan. Mengulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. D. Merencanakan asesmen pembelajaran. Tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, pendidik memilih dan atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. E. Bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka. Bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka, baik untuk asesmen formatif maupun sumatif, terbagi kepada dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis adalah yang pertama seperti jurnal, yang kedua esai, tiga poster, dan yang keempat tes tertulis. Sedangkan bentuk asesmen tidak tertulis diantaranya adalah seperti diskusi kelas, drama, produk, presentasi, tes lisan. Yang F, penyusunan instrumen penilaian. Pertama, tes tertulis. Tes tertulis dapat dirumuskan dalam bentuk tes objektif maupun tes subjektif atau esai. Yang kedua, penilaian sikap afektif. Sikap adalah perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Ada beberapa teknik penilaian keterampilan, yaitu praktik, produk, proyek, dan portofolio. Selanjutnya adalah refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Asesmen tanpa umpan balik hanyalah data administratif yang kurang bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan asesmen. Hasil asesmen peserta didik pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi pendidik untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Asesmen terhadap perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dalam Pemdikbud nomor 16 tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, refleksi diri terhadap perencanaan dan proses pembelajaran. Yang kedua, refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidik, dan peserta didik. Baik, mungkin cukup
Sekian yang dapat saya paparkan terkait tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.